Mereka bukan sedang bersimulasi seakan nyata, tetapi memang yang mereka lakukan itu nyata. Satu hal yang perlu dicatat, keduanya bukan politisi, tapi mereka adalah pemimpin yang melayani. Salam kredensial. Hari ini kredensial mengangkat Bu Risma dan Bu Merliati dengan tema Jalan Sederhana. Bu Risma mantan wali kota Surabaya, Tri Risma Harini yang sekarang menjadi Menteri Sosial, dan Bu Merliati Simanjuntak, istri Bupati Sumba Timur. Pekan lalu menjadi sorotan publik, sorotan media. Foto mereka viral di media sosial. Dan melihat foto itu banyak orang yang berdecak kagum, mengagumi kedua ibu itu. Masyarakat mengagumi Bu Risma dan Bu Merli. Tentu selain Presiden Jokowi yang kehadirannya di wilayah bencana sangat melegakan masyarakat. Masyarakat yang tertimpa bencana merasa disapa, dalam bahasa Jawanya dikaruhke sebagai anak-anak bangsa yang tengah nestapa. Kembali Bu Risma dan Bu Merli. Bu Risma membonceng motor seorang polisi untuk menebus desa-desa terisolasi. Karena apa? Karena aksesnya jalan-jalan terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sebetulnya bagi Bu Risma, bonceng seperti itu bukan hal baru. Berkali-kali ia lakukan bahkan sejak menjadi wali kota di Surabaya dulu. Bu Merliati berjalan kaki menembus, menerobos banjir dan lumpur. Yang menarik sambil menyunggi sekerdus mie instan. Tangan kanannya pun membopong sekardus mie instan. Dengan melakukan itu, saya rasa kedua ibu itu tidak sedang mencari perhatian, juga tidak sedang ingin disorot oleh media, tidak pula sedang mencari tepuk tangan, sama sekali tidak. Untuk apa tepuk tangan di tengah bencana? Mereka juga tidak sedang mencari pengaruh, tidak sedang mencari pendukung, atau mencari popularitas karena perlunya proyek-proyek politik. Saya rasa tidak, dan bukan itu semua. Karena apa? Kedua ibu itu bukan tipe politikus yang mengunjungi daerah bencana dan membopong anak yang terluka hanya dengan menggendong selama 2 hingga 5 menit. Media telah membentuk citra pemimpin yang peduli kepada korban. Itu bukan tipe mereka. Mereka bukan sedang bersimulasi seakan nyata, tetapi memang yang mereka lakukan itu nyata. Satu hal yang perlu dicatat, keduanya bukan politisi, tapi mereka adalah pemimpin yang melayani. Mengapa mereka melayani? Karena hati mereka tergerak oleh rasa, katakanlah compassion, bila rasa yang tinggi ketika melihat kondisi masyarakat korban bencana. Sehingga dengan cepat mereka menanggalkan semua atribut yang ada pada dalam dirinya, membuang segala macam gengsi sebagai seorang menteri dan sebagai
seorang istri bupati. Mereka tinggalkan semuanya. Dan mereka memilih apa? Memilih jalan sederhana, yakni membantu orang-orang yang memang harus dibantu. Sebenarnya bisa diikuti oleh setiap orang. Hanya 3 hal yang dibutuhkan, yakni adanya kemauan, adanya kerelaan berkorban, dan yang ketiga, sangat penting adalah ketulusan hati. Ketulusan hati untuk membantu orang lain yang memang sangat membutuhkan bantuan. Sebagai pemimpin, keduanya terpanggil untuk melayani sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Hal itu dilakukan tidak dibuat-buat. Yang mereka lakukan bukan rekayasa. Apa yang mereka lakukan menunjukkan komitmennya yang tinggi pada posisi yang diembannya, yakni yang satu sebagai seorang menteri, yang satunya lagi istri bupati. Mereka tidak malu melakukan itu semua dengan meninggalkan semua atribut. Mereka tidak peduli sama sekali terhadap komentar orang-orang lain yang mungkin atau malahan pasti ada yang miring, seperti yang biasa terjadi di lingkungan kita. Kalau ada orang berbuat baik, kadang-kadang dicemooh. Itulah yang terjadi. Dianggapnya sedang mencari sensasi. Untuk apa seorang Risma, seorang Merly mencari sensasi? Tidak ada gunanya, bukan? Kalau yang mereka lakukan hanya untuk mencari sensasi, saya rasa semuanya menjadi tidak berharga. Sia-sia belaka yang dilakukan Bu Risma dan Bu Merly itu. Keduanya paham akan itu semua. Maka tanpa laga, tanpa gaya, mereka melakukannya dengan penuh cinta, sepenuh hati, total dengan landasan belas kasih. Karena itu yang satu menerobos banjir, menerobos lumpur, menyunggi dan membopong sekardus mie instan, yang satu menerobos rintangan dengan membonceng motor. Untuk apa? Karena mereka yang melakukan semuanya itu adalah untuk masyarakat yang menderita. Dengan melakukan semua itu, kedua ibu itu tidak sekedar berwacana, seperti banyak orang di zaman sekarang ini yang mengagung-agungkan wacana. Wacana diagung-agungkan sebagai sesuatu yang sakral. Tetapi yang kedua ibu itu lakukan adalah mewujud nyatakan kepeduliannya. Mereka bekerja, tidak hanya ngomong. Dan kerja itu bukan sekedar dilakukan karena tugas atau sebagai konsekuensi dari jabatannya atau dari statusnya, bukan. Tetapi kerja atau bekerja itu dilakukan karena adanya panggilan hati dan jiwa. Memang bekerja itu harus dengan hati, seperti yang dilakukan oleh kedua ibu itu, dan mungkin juga ibu-ibu yang lain. Kita semua tahu bahwa bekerja merupakan panggilan pertama manusia. Bekerja merupakan ekspresi diri sebagai eksistensi manusia. Maka itu ada istilah yang menarik berkait dengan manusia yang bekerja ini, yakni homo faber. Manusia makhluk yang bekerja. Nilai utama dari pekerjaan itu, karena manusia adalah homo faber, datang dari manusia itu sendiri yang menciptakan kerja dan yang menerima keuntungan dari kerja. Dengan demikian, karena panggilan pertama manusia adalah kerja dan manusia adalah homo faber, maka pekerjaan memang untuk manusia, jangan dibalik,
bukan manusia untuk kerja, tapi pekerjaan untuk manusia. Tiap orang harus dapat menghasilkan melalui pekerjaan itu sarana-sarana untuk memelihara sendiri dan keluarganya supaya ia dapat menyumbangkan bagi persekutuan manusia dengan bekerja itu. Itulah sebabnya bekerja adalah ciri hakiki hidup manusia. Dengan bekerja, hidup manusia menjadi berarti. Dengan bekerja, hidup manusia memperoleh arti. Di sini menjadi nyata bahwa kerja sungguh bisa mempunyai aspek religius selain aspek pribadi dan sosial. Kata kunci dari kedua ibu itu adalah sukacita. Mereka dengan sukacita melakukan semuanya, melayani masyarakat, suatu sukacita yang tulus, sukacita lahiriah, perwujudan sukacita di dalam batin yang mereka rasakan ketika melayani masyarakat. Saya rasa itulah jalan sederhana yang dipilih oleh kedua ibu itu, dan jalan sederhana itulah yang mereka lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh pelayanan dan kesungguhan hati. Terima kasih. Salam kredensial dan tetap kredensial.